Jadi kalau misalnya kita udah pakai skill 2 buat ngecek musuh yang lagi dragon, nah bisa pakai skill 1 nih ke monster dragonnya. Nah kita bisa masuk tuh. Ini tuh berguna buat nge-follow up teman kalian. Misalnya teman kalian lagi war depan, kalian pakai aja skill 1, skill 1 lagi, dan skill 3. Jadi kita bisa datang buat nyelamatin teman kita. Halo guys, kembali lagi di channel Kurohiko. Nah akhirnya champion support yang udah ditunggu-tunggu oleh player LoL PC, yaitu Thresh, sekarang udah rilis di Wild Rift. Karena Thresh ini punya skill yang berguna semua cuy. Kemudian bagus untuk engage war ataupun nyelamatin temen, dan seru juga untuk dipakai. Seperti biasa di awal ini gue bakal jelasin penjelasan skill, combo dasar, tip dasar, dan cara nge-counter Thresh. Untuk kalian yang mau top up buat skin Thresh, langsung aja ke Kuda Shop karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Dan oh ya, sekarang di Facebook gua Kurohiko Channel bakal ada konten eksklusif Wild Rift XC yang diupload hampir tiap hari. Jadi jangan lupa follow ya. Pertama, penjelasan skill Thresh. Jadi Thresh ini punya pasif dimana saat ada musuh di sekitar itu yang mati, entah itu monster jungle, minion, champion, atau epic monster, nanti itu bakal muncul soul yang bisa diambil oleh Thresh. Jadi ini mirip-mirip dengan Senna. Kita coba, ini oke-okean juga. Oke, minion yang pertama nggak dapet. Nah, ini dia. Itu soulnya itu warna biru. Kalau misalnya gue deketin, dia bakal ngambil. Dan kita dapet 1 stack. Nah, ini nih. Untuk minion yang kecil-kecil, misalnya yang di depan, yang melee ini, ataupun yang caster di belakang, itu oke-okean cuy. Tapi kalau misalnya yang cannon gini, itu dia pasti dapet cuy. Ini misalnya gue lasin ya. Tuh, pasti dapet 100%. Begitu juga dengan monster yang gede, misalnya kayak buff biru nih, itu pasti muncul. Dan khusus untuk epic monster, entah itu dragon, herald, ataupun baron, nah itu dia bakal ngedrop 2 soul. Nah fungsi soul ini apa? 1 soul itu kita bakal dapat 1,5 armor dan 1,5 ability power. Jadi semakin banyak stack kalian, maka armor kalian bakal makin tebal dan ability powernya bakal makin gede. Yang artinya damage magic itu bakal makin gede cuy. Maksimal stacknya berapa bang? Bisa 9999. Nah itu tergantung dari kalian lah, semaksimal mungkin. Selanjutnya skill 1. Nah skill 1 ini dia kayak Blitzcrank, dimana dia bakal ngehook kayak gini ya. Nah cuman sedikit ada proses dulu gitu loh. Yang kalau misalnya kena musuh kayak gini, dia bakal nge-stun musuh dan narik musuh sebanyak 2 kali. Dan itu pun gak terlalu ketarik ya, cuman tarik dikit lah. Kayak gini nih. Tuh nariknya dikit doang. Dan durasi stunnya itu selama 1,5 detik. Dan kalau misalnya skill 1 ini kena musuh, entah itu minion, jungle, ataupun champion, maka cooldownnya bakal berkurang cuy. Ini misalnya kalau nggak kena, cooldownnya 12 detik. Dan kalau misalnya kena, ini cooldownnya ya sekitar 7-9 detik lah. Dan kemudian skill 1 ini bisa dipakai sekali lagi, dimana kalau misalnya skill 1 ini kena musuh, maka Thresh ini bakal ngedash ke musuh tersebut. Nah cuman ini nggak bisa langsung ngedash ya, dia butuh nunggu waktu sekitar 0, sekian detik dulu. Kayak gini. Nah baru dia bisa ngedash. Jadi nggak bisa langsung ngedash cuy. Jadi ini bakal bagus banget buat nge-engage musuh ya. Selanjutnya skill 2. Nah ini skill yang bakal ngebantu banget ya. Jadi skill 2 ini dia bakal ngelempar lantern, yang mana kalau misalnya Thresh masuk ke dalam, itu Thresh bakal dapat shield. Dan kalau misalnya teman yang masuk ke dalam, itu juga bakal dapat shield. Nah tapi kalau untuk teman, itu cuma 1 teman doang. Kayak gini nih, gue skill 2, yang dapat shield cuma 1 doang. Tapi kalau Thresh itu pasti dapat saat lagi masuk ke dalam area skill 2. Dan shield dari skill 2 itu bakal makin tebal kalau misalnya Thresh ini punya banyak stack. Jadi dia scaling juga dari stack cuy. Dan shield ini nggak harus di dalam ya, asal kau udah masuk nanti keluar shield itu bakal tetap ada. Dan kemudian lanternnya ini itu bisa diambil sama teman yang bakal bisa ngedash ke Thresh kayak gini nih. Nah ini dia skill yang bakal ngebantu banget sih. Skill 1 buat nge-engage musuh, sedangkan skill 2 buat manggil teman kita gitu loh. Waduh. Nah untuk teman kalian atau teman Thresh yang mau ngambil lantern, itu tombolnya adalah tombol attack minion cuy. Kalian deketin aja lanternnya, kemudian pencet tombol attack minion yang icon itu udah berubah. Nah nanti kalian bakal ngedash ke Thresh. Ingat ya, yang dipencet itu tombol attack minion, bukan tombol flash, oke? Dan kalau teman ngambil lantern, itu Thresh juga dapat shield. Dan skill 2 bisa digunakan buat ngambil stack tuh, kayak gini nih. Nah dia bakal ngambil stack. Dan skill 2 ini juga punya efek buat buka vision kayak gini nih. Tuh, dia bakal bisa ngeliat dragon. Kemudian kalau misalnya kalian pakai skill 2, nanti bakal ada lingkaran kayak gini di sekitar ya. Yang kalau misalnya Thresh melewati lingkaran ini, maka skill 2 ini bakal balik ke Thresh dan Thresh ini bakal dapat shield. Selanjutnya skill 3. Nah, skill 3 ini ada pasif cuy. Dimana basic attack Thresh ini itu bakal ngasih bonus magic damage kayak gini nih.
Nah, kalian lihat kan ada 90, 15, 16 tuh. Jadi selalu ada bonus magic damage. Bonus magic damage ini scaling dari stack pasif dan juga scaling attack damage. Dan scalingnya tadi itu tergantung dari seberapa lama sejak Thresh terakhir kali ngebasic attack musuh. Nah, mungkin kalian bakal bingung. Nah, penjelasannya gini cuy. Jadi kan dia ngebasic attack nih, ada bonus magic damage kan. Nah, bonus magic damage ini itu bakal makin gede, bakal makin sakit kalau misalnya kalian punya banyak stack dari pasif. Dan yang kedua, kalau misalnya punya banyak item attack damage. Tapi karena Thresh ini bikin support, ya tentunya dia nggak punya terlalu banyak attack damage. Dan penambahan bonus damage tadi itu juga bakal meningkat tergantung dari seberapa lama sejak Thresh terakhir kali ngebasic attack musuh. Misalnya kayak gini nih, kan gue ngebasic attack ya. Kalian bisa lihat bonus basic damage itu 16, 15, 16, 15. Nah, kalau misalnya gue diem dulu, kira-kira 3 detik, 2, 3. Nah, kalian lihat bonus basic damage itu 44. Jadi semakin lama kalian gak ngebasic attack musuh, maka bonus damage itu bakal makin gede cuy. Misalnya sekarang ya, tuh 90 cuy. Sedangkan kalau misalnya langsung gue basic attack, ya paling cuma 16. Maksimalnya nunggu berapa lama bang? Bisa 5 menit gak atau 10 menit? Gak bisa cuy. Maksimalnya itu cuma sekitar 10 detik. Kalian bisa lihat bar merah yang ada di bawah mana Thresh. Nah, itu adalah batas maksimal buat naikin damage basic attack Thresh. Sekarang gue udah mentok nih, udah maksimal ya. Kalau gue basic attack, bonus basic damage itu 90. Kalau misalnya gue basic attack terus, kalau misalnya bar itu selalu reset cuy. Kalau misalnya gue diemin, dia bakal naik cuy. Tuh. Kalau misalnya udah mentok, itu artinya penambahan damage basic attack itu udah maksimal cuy. Kalian bebas mau skill 3, mau skill 1, itu dia nggak bakal ngaktifin pasif dari skill 3 cuy. Itu cuman dari basic attack doang. Dan ngeluarinnya juga cuman basic attack doang cuy. Selanjutnya kalau skill 3 ini dipakai, dia bakal nyerang bagian belakang dan juga bagian depan. Yang mana kalau misalnya musuh ini di depan, maka dia bakal ngedorong. Sedangkan musuh yang di belakang, itu dia bakal narik cuy. Kayak gini ya. Dia bakal narik yang belakang, kemudian dorong yang depan. Tarik yang belakang, kemudian dorong yang depan gitu. Dan arah depan belakangnya itu tergantung dari arah skill kalian aja ya. Misalnya gini nih, walaupun gua ngadep musuh ke depan, tapi kalau skillnya gua ke belakang, maka dia tetap bakal narik musuh gitu loh. Pokoknya kalian lihat panah di indikator skillnya aja deh. Karena kalau misalnya skill 3 ada pencet doang, itu dia bakal narik musuh cuy. Misalnya gini nih, padahal gua ngadep musuh ya, harusnya kan arah skillnya gini nih. Tapi kalau misalnya gua pencet doang, dia malah muter balik cuy. Jadi dia bakal narik musuh gitu loh. Makanya skill 3 ini perlu diarahin tergantung dari kondisi. Dan musuh yang kena skill 3 ini, entah depan ataupun belakang, itu bakal kena slow 35% selama 1 detik. Dan juga ngasih magic damage. Dan yang terakhir skill 4. Nah, Thresh ini bakal ngebikin penjara kayak gini nih. Nah tuh, dimana kalau misalnya ditabrak oleh musuh, musuh itu bakal kena magic damage dan kena slow 99% selama 2 detik. 99% loh, berasa kena root anjir. Dan kemudian kalau misalnya udah ada musuh yang nabrak satu tali atau satu dinding, itu dindingnya bakal hilang cuy. Dan dinding sisa yang lainnya ini damage-nya bakal setengah, dan efek sisi atau efek slow-nya juga bakal setengah cuy, bakal berkurang setengah. Dan juga kalau misalnya satu musuh udah nabrak satu dinding, maka kalau misalnya dia nabrak dinding yang lain, itu nggak ada efek yang lain cuy. Jadi masing-masing musuh itu cuma bisa kena 1 kali doang. Selanjutnya combo untuk Thresh. Pertama combo di level 1. Nah di level 1 itu biasanya dia naikin skill 3. Karena seperti yang kalian tahu itu ada pasifnya yang buat naikin damage basic attack. Jadi combo itu adalah skill 3 basic attack. Kayak nggak ada combo apa-apa gitu, cuma 1 skill doang ya. Nah jadi ini biasanya dipakai kalau misalnya lagi di semak gini. Tunggu aja bar kuningnya jadi merah. Kalau udah kalian bisa pakai skill 3 basic attack atau basic attack skill 3. Nah kayak gitu. Jadi damage itu bakal maksimal cuy. Kemudian combo level 2, kalian pakai dulu skill 1. Ini buat ngehook musuh. Nah nanti kalian bisa lanjutin skill 3 dan basic attack. Tapi kalau misalnya kalian mau nge-engage musuh, kalian bisa pakai skill 1 ini 2 kali cuy. Skill 1 dulu, skill 1 lagi, dan skill 3. Tapi kalau bisa skill 3 ini diarahin ke belakang ya cuy. Misal kayak gini. Gue skill 1 dulu, gue skill 1 lagi. Nah skill 3 ini kayak gini cuy. Bukan ke arah depan sana ya, tapi ke sini nih. Supaya musuh itu kedorong ke belakang gitulah. Karena kalau misalnya skill 3 kalian pencet doang ya, kayak gini, maka musuh itu bakal diarahin ke depan gitu. Kayak nyelamatin musuh lah, walaupun dorongnya nggak jauh-jauh banget sih. Selanjutnya combo level 3. Nah pertama kalian pakai dulu skill 1. Kemudian skill 2 ke teman kalian, lanjut skill 1 ke musuh. Nanti teman kalian itu bakal ngedash ke kalian dan lanjut skill 3 dan basic attack. Kalau misalnya cepet kayak gini nih, pastiin kena skill 2.
Nah gitu. Tapi ya gitu, kalau misalnya temen gak peka ya kita doang berarti yang nge-hit ya, nggak ada temennya datang. Tapi kalau misalnya musuh kalian dekat, kalian bisa pakai dulu skill 3, kemudian skill 1 ke musuh, dan lanjut skill 2 ke teman kalian. Kalau misalnya cepet kayak gini nih. Nah kayak gitu cuy. Kemudian combo sederhana itu cukup skill 1 aja, skill 1 lagi, dan skill 3. Nah ini tanpa pakai lantern ke teman kalian ya. Ini tuh berguna buat nge-follow up teman kalian. Misalnya teman kalian lagi war depan, kalian pakai aja skill 1, skill 1 lagi, dan skill 3. Jadi kita bisa datang buat nyelamatin teman kita. Kemudian selanjutnya combo ulti, kalian pakai dulu skill 1. Nah kemudian pakai ulti dan skill 3. Nanti musuh itu bakal nabrak dinding dari ulti cuy. Jadi kalau misalnya musuh terlalu jauh gini, kalian pakai dulu skill 1, kemudian skill 1 lagi, lanjut pencet ulti, dan skill 3 arahin ke musuh tersebut cuy. Dan musuh itu bakal nabrak dinding dari ulti. Dan yang terakhir combo ulti yang kedua, skill 1 dulu ke musuh, skill 2 ke teman, skill 1 lagi, ulti, dan skill 3 gitu loh. Dan kalau cepat jadi gini nih. Dan sepertinya untuk combo 2 terakhir tadi itu tergantung kalian aja mau pakai skill 3 dulu atau mau pakai ulti dulu cuy. Bisa aja kalian skill 3 dulu baru pakai ulti, karena musuh di dalam ini juga nanti bakal nabrak ya kalau misalnya mau kabur. Tapi kalau misalnya pengen ngedamage yang cepat ya ulti dulu, arahin skill 3 ke musuh. Nah kayak gitu cuy. Selanjutnya tips untuk trash. Yang pertama kumpulin soul untuk stack pasif. Nah buat ngumpulinnya itu kalian silahkan deketin aja, atau kalian juga bisa pakai skill 2 buat ngambil soulnya. Kemudian yang kedua, lantern ini bisa dipakai buat ngebuka vision. Misalnya kalian ragu nih musuh DG atau enggak ya, kalian bisa cek itu pakai skill 2. Atau misalnya ada darah yang menurut kalian itu cukup rawan, kalian bisa aja pakai skill 2 nih. Nah musuhnya jadi kelihatan kan. Kemudian skill 1 kalian ini bisa ke minion, ke monster jungle, dan juga ke epic monster. Jadi kalau misalnya kita udah pakai skill 2 buat ngecek musuh yang lagi dragon, nah bisa pakai skill 1 nih ke monster dragonnya. Nah kita bisa masuk tuh. Atau misalnya ke buff kayak gini nih, buat kabur gitu ya. Nah ini juga bisa cuy. Kemudian yang keempat, tahan basic attack kalian supaya damage itu maksimal. Jadi kalau misalnya kalau bisa ya, kalian bisa sembunyi dulu di semak. Nah nanti kalau misalnya udah mentok, kalian bisa basic attack musuhnya supaya damage-nya itu gede gitu. Dan yang kelima, kalian harus bantu teman kalian, karena kalian ini support dan punya skill 2 yang bakal ngebantu banget ya. Kalian bisa aja pakai skill 2 buat nge-shield teman kalian, ataupun buat bantu teman kalian kabur. Cuman masalahnya ya itu ya, kalau misalnya teman kalian nggak ngemencet tombol buat lantern, maka ya teman kalian nggak bakal selamat gitu loh. Dan yang keenam, ini yang paling penting, ini kalau misalnya kalian punya teman trash, jangan lupa buat ngambil lanternnya cuy. Cara itu gampang cuy, kalian deketin aja, kemudian pencet tombol attack minion yang udah berubah icon, dan selamat, kalian udah ngambil lantern trash kalian. Selanjutnya counter untuk trash. Trash ini kan skillnya ganggu banget ya. Skill 1 bisa nge-stun, dan skill 3 bisa knockback. Jadi biar trash ini nggak bisa seenaknya, pakailah champion-champion yang punya hard CC, kayak stun dan juga knock up. Contohnya siapa? Alistar, Blitzcrank, Braum, Seraphine, dan juga Leona. Kemudian yang kedua, saat trash ini pakai ulti, usahakan para tank, entah itu tank support, tank baron, ataupun tank apa aja, segera tabrak satu tali, supaya tali yang lain itu efeknya setengah aja. Jadi teman kalian kalau misalnya ada ADC ataupun magic yang nggak sengaja nabrak, efeknya itu setengah cuy, slownya setengah dan damage-nya juga setengah. Tapi kalau emang warnya ini nggak dekat ulti trash ya nggak usah ditabrak juga sih. Yang ketiga, perhatikan saat trash sudah ngebuang lanternnya ke belakang, karena kemungkinan besar itu ada teman yang udah siap buat ngegeng kalian. Yang keempat, sembunyi di balik minion supaya trash ini kewalahan dan gak bisa ngehook kalian. Jadi hook trash yang di Wild Rift ini berasa kayak di nerf ya, beda dengan yang di PC. Kalau misalnya di PC ya, trash gue itu misalnya ngadep ke kanan nih. Kalau misalnya gue ngehook ke kiri, muka trash itu bakal tetap ke arah kanan, jadi musuh itu kaget gitu saat di hook ya. Sedangkan kalau di Wild Rift, kalau gue ngadep kanan, pas gue ngehook dia langsung muter balik gitu loh. Ini menurut gue bakal gampang banget buat di dodge ya, kalau misalnya udah musuh-musuh yang jago gitu. Oke, sekian dari gue dan sampai jumpa di video gameplay trash berikutnya.